Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mahmud Abdul Rauf adalah seorang pemain basket NBA penyandang tics, yaitu kehilangan kontrol atas organ tubuh seperti tangan, bahu, dan mata. Tangannya sering bergerak sendiri tanpa mampu ia kendalikan. Bahunya suka naik sendiri berkali-kali, sedangkan matanya terus berkedip tanpa henti. Tidak jarang ia melakukan sebuah aktivitas yang sama sampai berulang-ulang tanpa bisa ia hentikan. Dalam sehari, Rauf bisa mengulangi melempar bola ke dalam keranjang sampai 10.000 kali. Sebenarnya Rauf sangat tersiksa dengan kondisinya itu. Ia kadang ingin berhenti tetapi sangat susah. Namun tanpa disadarinya, dengan kelakuan ganjilnya itu, Rauf sebenarnya sedang berlatih dan tengah mempersiapkan diri menjadi salah seorang penembak bola terbaik dalam sejarah NBA. Statistik mencatat dalam seluruh lemparan bola yang ia lakukan, 93% diantaranya masuk dan menghasilkan poin. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab menuliskan, Tuhan sering memakai orang-orang kecil yang memiliki banyak kekurangan untuk menjadi tokoh-tokoh terkemuka pada zamannya. Deborah, seorang wanita, dipakai Tuhan menjadi hakim atas orang Israel untuk memimpin bangsa itu mengalahkan Sisera, panglima tentara Kanaan yang menindas Israel. Tuhan juga memakai Ehud, seorang yang kidal, untuk menjadi penyelamat Israel guna menundukkan bangsa Moab dan membuat negeri itu aman hingga 80 tahun lamanya. Daud, seorang muda yang kemerah-merahan, Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat, seorang raksasa. Daud yang masih remaja itu membunuh Goliat hanya dengan memakai pengumban dan batu kecil dari sungai. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pelayan Tuhan adalah sebuah keputusan. Mungkin saat ini talenta yang kita miliki sebagai modal untuk melayani hanya sedikit. Namun ketika kita membuat komitmen mau melayani Tuhan, percayalah, dengan seiring waktu, Dia akan terus menambahkan talenta yang kita miliki. Matius 25 ayat 29 berkata, "Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya." Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini, mari buat keputusan untuk melayani Tuhan. Apapun keadaan kita, bagaimanapun terbatasnya talenta yang kita miliki, Tuhan berkuasa untuk memunculkan kita menjadi pahlawan-pahlawan di kerajaan-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini aku mau membaharui komitmen untuk melayani-Mu. Aku mau menggunakan segala talenta yang ada untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.